Dicicipi oleh semua chef, melihat mimiknya kayaknya tenang dan tidak ada yang aneh-aneh, ini membuat agak lega. Pasti ini hasilnya bagus kok. Sup tomat merah kamu lumayan ya. Comforting, light. Cuman flavor dari tomatnya sendiri kurang menonjol. Itu masih ada kepek sayap ayam yang paling ujungnya. Biasanya itu saya nggak pakai. Kenapa kamu masukin ke sini? Oke. So far udah 70% sudah kelar, jadi tinggal sedikit-sedikit aja. Ini ada tomato confit, terus aku tadi buat paratha juga, terus ini stracciatella. Udah sih, itu doang. Tetap yakin pastinya, karena I will do my best, always. Miki, bikin apa nih Miki? Aku bikin chicken marinara. Chicken marinara? Yes. Oke. Semoga tomatnya terhighlight ya. Amin. Ini apa aja? Bawang bombay, garlic, tomato paste, tomat, basil. Ini pastiin jangan burn ya. Yes. Terus apa lagi komponennya? Ayamnya lagi di bake. Oh, Sama baked chicken. cheese. Yes. Jadi baked chicken Pakai disiram, parmesan. udah itu aja. Yes, sama bikin tomato confit nanti. Tomato confit. Baked tomato, sorry. Oke. Sounds good. Chef Karen nyamperin aku dan dia ingetin kalau jangan sampai ayamnya tuh burn. Waduh, aku sempat lihat ke belakang, terus lihat Kak Miki, kayaknya dia juga masaknya sama mirip-mirip dengan aku deh dishnya. Guys, waktu kalian tinggal 15 menit lagi. Chef Karen bilang, waktu tersisa 15 menit. Di situ aku fokus agar ayamnya benar-benar matang dan bumbu-bumbunya tidak langu kayak peserta-peserta sebelumnya. 15 menit terakhir, aku sudah memulai untuk plating. Aku mencoba dua jenis plating di dua piring yang berbeda untuk menentukan mana yang terbaik dan mana yang akan aku sajikan ke hadapan para juri. Maro, pasta. Kembali ke asal. Aduh Maro, kenapa bikin pasta lagi? Bikin masakan yang lain, meng-highlight yang lain. Kalau bikin pasta lagi, kayaknya kamu sulit deh untuk lolos. Udah reswell belum? Iya, Chef. Adonannya udah reswell. Mesinnya agak susah dibuat itu, Chef. Bisa ganti gak? Kalau perlu ganti mesin, you better. Iya, daripada susah ya. Ini semuanya udah ready ya? Yes. Ini apa sausnya? Ada seafoodnya nanti, Chef, ya. Pakai seafood? Iya. Apa? Udang? Iya, Chef. Oke. Permisi, Chef. Iya, oke. Good. Di hektik-hektiknya itu, Chef Karen datang. Pas aku kesusahan ngerol si doughnya itu. Dapat saran dari Chef Karen langsung ganti mesin. Ku tinggal lah Chef Karen ambil mesin yang lain. Pokoknya udah hektik lah waktunya. Itu udah mepet banget. Jadinya buat apa? Chicken parmigiana. Oke, chicken parmigiano berarti pakai breadcrumbs and Breadcrumbs and... parmesan cheese. Iya, mozzarella aku pakai. Tambah parmesan nanti di atasnya. Namanya aja sudah parmigiano, artinya pakai parmesan or parmigiano reggiano. Kamu gimana pun juga harus ada unsur Parmesan. parmesannya. But it's fine. Oke. Just make sure ada unsur parmesannya. Terus nanti sausnya ini. Iya, Terus mozzarellanya di mana? di atas sausnya. Nah inilah. Dalam hatiku harusnya konsep kita hampir-hampir mirip nih. Tapi aku yakin karena aku sering buat
chicken marinara, harusnya chicken marinaraku lebih enak dan jauh lebih baik daripada Olin. Tuh, Yes, chef. ini kamu isi apa? Aku tadi saute Onion, ya, bawang merah, bawang putih, bawang putih, and then also the bombay, tomat yang udah aku blanch, beef stock, and then nanti aku tambahin Oregano. Oregano, yes, chef. terus ini sengaja, ini kan kamu nanti akan bake. Terus nanti yang ngikat dagingnya ini apa? aku bikin ini. Nggak, With kamu egg. harus pikirin, itu Yes, chef. harus ada yang ngikat. Bindingnya. Jangan dibikin loose. Oke. Kalau di loose nanti pas dibuka, ambiar. Ini kalau kayak gini, ngapain kamu di bake? Oke. Ngapain kamu bake? Oke. Pakai torch saja udah selesai kalau kayak gini. Yes, Jadi chef. kamu harus bikin sesuatu yang bisa mengikat si dagingnya. Terus ini sengaja kamu bikin kongkasnya gini, dibuang kulitnya. Iya, chef. Aku Biar- takut. biar apa? Aku takut tadi pas ngeroast, aku takutnya dia malah hitam. Oke, sorry, ini kamu Ya. blend, terus ini dipakainya nanti gimana? Ini nanti di bawah, untuk di bawah saus, chef. Thank you clue-nya, chef. Mungkin aku nggak bakal bake aja, aku torch. Diingetin tuh sama Chef Norman, kalau nggak ada binding agent, jangan masukin ke oven. Logically di otak aku, iya juga ya Chef ya. Karena aku nggak siapin binding agentnya dari awal, jadi ya udah aku switch aja. Yang awalnya mau aku masukin ke oven, aku take decision untuk nge-torch aja. Guys, waktu kalian tinggal 5 menit. Siap-siap plating sebentar lagi. Ya, Chef. Di 5 menit terakhir aku mulai ngelihat yang lain mulai kelabakan nih. Aku lihat Mas Aga, dia kayaknya emang sengaja apa lupa sih masukin tuh jus tomat ke dalam sop merah dia. 5 menit tersisa dan aku mulai untuk masukin jus tomatnya. Mungkin kepikiran nih, kok jusnya terakhir masukinnya? Ini nih chef, biar asamnya nggak hilang sama masih seger. Tapi tetap nggak hilang nutrisinya chef. Oke, tadi saya ke Olin. Olin bikin apa? Bikin apa dia? Chicken parmigiana. Tapi Bake atau? bukan, dia yang ditepungin terus pensil. Oke. Oke. Cuman tadi waktu ditanya dia pakainya mozzarella. There's nothing wrong pakai mozzarella, tapi namanya parmigiana harus ada flavor Iya, si iya. parmesan Iya. cheese-nya. Jadi itu jangan sampai kalah rasanya. saya bilang. Tadi aku ke Miki. Miki bikin apa? Miki tadi bikin baked chicken. Baked chicken, Yes. would be. Terus mirip sama Olin sebenarnya, cuman dia di baked chickennya sama sausnya sama. Oke. Iya. So, We'll see. parmigiana juga ya? Iya, Iya. something like that. Oke. Nah, tadi saya visit ke Aga sama Vito dan dua-duanya to be honest saya agak worry sama Aga. Agak. Kenapa? dan Vito. Aga dia bikin sup tomat merah, katanya sih itu Chicken sop base? Malaya, chicken base. Terus kalau Vito dia bikin kayak bowl, tomatonya jadiin bowl. Dikorek terus dikorek, dalamnya. diisi ground Oke, beef. Cuman tadi saya sempat tanyain dia nggak kasih bindingnya. Oke. Jadi kayak ya udah cuman dimasukin daging aja gitu. Iya. Guys, waktu kalian tinggal 30 detik. Waktu udah mau habis. Sebenarnya saus tomatku itu masih kurang menurutku, terlalu manis rasanya dari beef tomatonya itu. Apalagi aku udah tambah gula. Aku puas banget dengan masakanku hari ini karena aku udah cobain semuanya dan itu tuh nyambung dan enak banget. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop.
Kalian telah menyelesaikan pressure test pertama. Kami akan panggil satu persatu. Yang pertama maju, Aga. Karena aku ada di bench terdepan, akhirnya aku dipanggil untuk yang pertama. Deg-degan banget nih komennya, semoga emang sesuai dengan ekspektasiku, Chef. Oke, Aga, buat apa? Ya, Chef. Saya membuat sup merah tomat khas Jogja. Ini sop rawan ini. Jadi seperti sop ayam, cuman Yes. tambahannya ada tomatnya. Kuah utamanya dari kuah tomat. Oke. Yang bedain sama sop ayam cuman di tomatnya aja? Yes. Biasanya digunakan untuk pas lagi gak sehat. Biasa kalau ibu-ibu di Jogja masak buat anaknya, buat comfort foodnya. Buat anak-anak ya? Yes, pakainya sup merah atau buat appetizer. Jadi isinya apa aja kamu pakai di sini? Mulai dari tomat pertama, Chef. Dihilangin kulitnya untuk tomatnya, terus saya blender. Setelah itu saya saring untuk diambil sarinya. Untuk isian proteinnya ada daging ayam dengan wortel dan juga buncis serta jamur kuping, Chef. Dicicipi oleh semua chef, melihat mimiknya kayaknya tenang dan tidak ada yang aneh-aneh, ini membuat agak lega. Pasti ini hasilnya bagus kok. Buat saya, lumayan comforting. In a sense, terlalu light. Benar kan, Chef? Sup ini comforting, emang itu tujuannya. Siap, Chef. Dalam arti tomatnya kurang nonjok. Jadi waktu minum itu tuh aku masih cari-cari tomatnya di mana. Mungkin kalau misalnya aku kalau bisa kasih input, mungkin aku bisa masukin potongan tomat yang udah di dice kecil-kecil di dalamnya. Jadi when I eat, I get all the flavor of tomat di dalamnya. Siap, Itu Chef. aja. Secara flavor memang ada tomatnya. Yes. Tapi untuk meng-highlight sebuah tomat, kamu juga perlu penampakannya. Siap, Chef. Di sini yang menurut saya agak miris itu adalah potongan ayam kamu ya. Siap, Chef. Ini seperti potongan ayam cincang. Seharusnya dia lebih ke chunky yang bentuknya sama rata. Karena potongan wortel kamu bagus. Kenapa bahan yang lebih mahal lebih disemena-menakan? Siap, Chef. Untungnya potongannya dibilang bagus untuk sayurannya, walaupun ayamnya katanya kurang well potongannya. Agak sup tomat merah kamu lumayan ya. Comforting, light. Cuman flavor dari tomatnya sendiri kurang menonjol. Itu masih ada kepek sayap ayam yang paling ujungnya. Biasanya itu saya nggak pakai. Kenapa kamu masukin ke sini? Oke. Lah, kok ada ujung sayap ke sana? Itu emang dihindarin, tapi maaf, Chef, itu kayaknya kelewatan aja. Saya sangat menghargai karena tadi saya sempat nyinggung masalah basic, potongan sayur. Kamu barusan potongan wortelnya cukup bagus, potongan buncisnya juga bagus. Cuman sayang malah kebanyakan wortel, padahal kamu bisa masukin tomat. Tadi saya tomat ada banyak macam ya, kamu bisa masukin berbagai macam tomat. Terima kasih Aga. Terima kasih, Chef. Ketiga komentar juri ini kayaknya lebih menenangkan dan aku yakin aku nggak bakal pulang hari ini. Next, Vito. Harapan aku hidangan yang ku siapin ini udah bener-bener nge-highlight tomatnya. Apa ini, Vito? Tomato stuffed with beef mince, Chef. Tomato stuff. Tomato stuffed, ya. Stuffed tomato. Sausnya? Sausnya awalnya saya saute dengan bawang bombay dan tomat. Saya seasoning, saya tambahin basil sama oregano, Chef. Setelah itu saya tambahin kuah stok, saya hand blend dan saya reduce. Jadi it's just minced beef, onions, tomato. Basil and oregano, Chef. Oke. Ini kamu bake lagi? Oh, enggak, Chef. Jadi at the end saya torch aja. Cuman yang beef-nya sendiri udah saya masak duluan, Chef. Vito, jadi tomatnya habis dikerok diapain? Saya blanch. Berapa lama? 15 detik ada, Chef. Habis itu saya kupas kulitnya, Chef. Ini seharusnya kalau kamu eksekusinya baik, ini hidangan bagus ini sebenarnya. Plusnya, tomat kamu masih ada gigitan, tidak terlalu mush untuk yang the whole tomato. Nah, di sini pemakaian mozzarella sebenarnya bagus.
Jadi kamu potong kecil-kecil, dice kotak-kotak kecil, ya, atau brunoise. Kamu mungkin 3:1 dengan ground beef-nya. Ground beef kamu masak, sayangnya di sini kurang lama kamu masaknya. Dia masih pucat, matang tapi masih pucat, belum terlihat ada browning-nya. Sausnya kamu pakai tomato paste apa enggak? Enggak, Chef, maaf, Chef. Kurangnya di situ. Kok bisa? Niatnya udah bener, tapi eksekusinya salah dan kayak kelupaan gitu. Vito, sebetulnya secara flavor saya sih dapat ada rasa asam manis dan umami dari tomat bercampur juga umami dari dagingnya. Itu dapat balance-nya. Kemudian tomat kamu yang kamu jadiin bowl, jadiin bake-nya, itu bagus kamu masaknya. Tomatnya mateng tapi ada texture. Terus tadi saya pada saat visit, saya udah ngingetin kamu. Betul, Chef. Harus ada binding. Either itu kamu bisa tambahin telur atau kamu bisa tambahin keju. Jadi kalau kamu tambahin keju, pas dibuka nggak kayak gitu. Ya. Tapi apalagi kalau suhunya bagus, pas dibuka itu kayak melted. Oke? Terima kasih Vito. Thank you, Chef. Vito, Yes, Chef. this dish, penampilan, itu nunjukin tomat. Jadi kamu udah hit the marks for apa? This is tomat. Atasnya tomat, bawahnya tomat. Untuk dagingnya, aku cuman bisa kasih masukan. Mungkin kamu bisa ambil sedikit lemak sapi. Mungkin kalau di bagian steaknya tuh bagian yang lemaknya. Kalau saya cincang masukin ke dalam minced beefnya. Because you need the fat supaya lebih juicy waktu dimakan. Flavorful. Yes, kayak patty burger, something like that. Yeah, that's what I want. Tapi overall, it speaks tomat. Thank you, Chef. Oke. Aku cukup bimbang. Ini sebenarnya good or bad karena ada beberapa poin yang aku miss. Jadi aku cuman bisa berdoa aja dan berharap aku masih bisa lolos buat ke challenge berikutnya. Oke, berikutnya Ragil, silakan maju. Akhirnya tiba giliran aku untuk menyajikan hasil karyaku di pressure test kali ini. Aku sangat pede dengan hasilnya karena sangat sesuai ekspektasi dan planning aku. Apa ini Ragil? Tomato and stracciatella, Chef. Ini? Flatbread. Apa aja di dalam sini? Ada tomat confit, fresh tomato, sama tomato salsa. Jadi ada 3 komponennya ya, yang dari tomat. Iya, Chef. Fresh tomato dipotong aja. Iya, saya wedges gitu. Kamu season? Enggak, Tomato confit? tomato confit. Oke, in olive oil. Yes. Satu lagi tomato salsa. Tomato salsa. Itu tomato, strawberry, sama Ini yang putih apa? stracciatella. Apa aja buatnya dari apa? Mozzarella, krim, sama susu. Kenapa pakai susu? Tadi saya coba terlalu kental dia, Chef. Jadi saya tambahin susu dikit. Krim mozzarella kalau kamu komposisinya bagus mas harusnya udah jadi. Ini paratha beneran? Iya, Chef. Yakin? Yakin, Chef. Waktu saya makan the mixture, stracciatella with all the components, sebenarnya sih rasanya oke, cuman I can't really call this a dish. Lebih ke condiment for me. Ini kayak something yang kamu cocol-cocol gitu aja. Aku bingung bodinya di mana. Cuman soalnya kamu punya flatbread, itu floury banget. Oke. And waktu di break, kayak kapur. Kamu terselamatkan sama olive oil actually. I love the olive oil. You want me to be fair ya? Pada saat melihat ini, tanpa mengetahui namanya, ini terlihat tomat. Kamu sebut namanya, there is not a tomato dish. It's a mozzarella dish. Kamu tambahin tomato salsa, tomato confit, and fresh tomato di cut situ, fine. Apakah itu meng-highlight tomat? We don't know. Tapi yang pasti, jika saya menutup mata saya dan memakan ini rasanya strawberry. Kamu pakai strawberry in your salsa, right? Dikit dong, cuma setengah biji tadi, Chef. Setengah biji itu mengalahkan rasa tomat kamu. Kita lihat aja apakah hidangan ini bisa menyelamatkan kamu. Ragil, Ya, Chef. beberapa kali kamu bikin dish untuk
disajikan ke depan juri, itu kamu seperti bereksperimen, seperti mencoba-coba. Entah kamu ngetes juri atau kamu ingin show off kemampuan kamu, tapi sama sekali itu tidak bekerja dengan baik. Terima kasih, Ragil. Thank you, Chef. Jujur, aku tidak merasakan senang atau sedih, dan aku selalu memasak dengan gaya dan jati diriku sendiri. Jadi ya aku tidak merasakan apa-apa aja sih.